Jadi, halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Dimensi Virtual. Jadi, pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan di era digital saat ini, yaitu hoax dan ujaran kebencian yang semakin marak di ruang publik virtual. Jadi, pernahkah kalian merasa bingung membedakan mana berita yang benar dan mana berita yang hoax? Atau mungkin kalian pernah menjadi korban ujaran kebencian? Yuk, kita bahas bersama. Jadi sebelum kita lanjut ke topik kita selanjutnya, kita kenalan dulu sama dua narasumber kita yang ada di sini. Jadi yang pertama ada siapa nih? Aku Kesha. Aku Dio. Jadi untuk Kesha aku ada pertanyaan nih. Menurut kamu apa itu hoax dan ujaran kebencian? Jadi hoax adalah informasi palsu yang sengaja disebarluaskan untuk menyesatkan orang banyak. Sedangkan ujaran kebencian adalah segala bentuk ekspresi yang menyerang atau menghina seseorang atau kelompok berdasarkan ras, agama, dan ciri-ciri fisik lainnya. Jadi gitu ya Kesha. Kamu ada nggak sih contoh hoax yang terjadi di Indonesia yang viral banget? Tentu ada. Waktu itu tentang vaksin COVID-19. Nah, katanya kalau kita vaksin COVID-19 itu bisa bikin kejang-kejang. Jadi sebenarnya itu hoax. Jadi itu semua hoax. Oke, jadi kita lanjut ke jenis-jenis hoax yang beredar ya teman-teman. Hoax itu ternyata bentuknya itu bermacam-macam banget loh teman-teman. Mulai dari berita yang bohong, foto yang diedit, hingga video yang direkayasa. Jadi selanjutnya kita akan bahas jenis hoax yang sering kita temui di ruang publik virtual. Jadi aku bakal nanya ke Dio. Jadi sebenarnya hoax tuh banyak kan bentuknya, tapi beberapa yang sering beredar tuh ada hoax pemilu, hoax politik, dan hoax kesehatan. Dan hoax bencana alam. Contohnya tuh hoax politik saat pemilihan umum dan hoax tentang obat-obatan yang herbal yang dapat menyembuhkan segala penyakit. Oh, jadi gitu ya. Jadi kita sampai sini dulu ya teman-teman untuk di bab yang ini. Kita lanjut ke bab yang lebih seru lagi ya teman-teman untuk pembahasannya. Jadi halo lagi teman-teman, balik lagi sama kita di sini. Jadi untuk selanjutnya kita bakal bahas dampak hoax dan ujaran kebencian yang terjadi di ruang publik virtual ya teman-teman. Jadi kalian tahu nggak sih, hoax dan ujaran kebencian itu nggak hanya nyebarin informasi yang salah loh, tetapi juga memberi dampak yang sangat buruk baik individu, masyarakat, bahkan negara kita juga bisa kena dampak loh teman-teman. Jadi kita bakal nanya ya ke Kesha untuk jenis dampak atau ujaran kebencian yang terjadi di ruang publik virtual ini. Nah, jadi dampaknya itu memperburuk perpecahan di masyarakat dengan menciptakan polarisasi yang tajam antar kelompok yang berbeda. Misalnya, berita palsu yang menghasut kebencian terhadap kelompok tertentu bisa memicu ketegangan antar kelompok agama atau politik. Hal ini dapat mengurangi rasa saling menghormati, pengertian, dan toleransi, bahkan menciptakan konflik terbuka. Nah, jadi aku ada pertanyaan nih buat Kesha. Kesha, kamu pernah nggak sih kena hoax atau ujaran kebencian yang terjadi misalnya di lingkungan masyarakat atau di lingkungan sekolah kamu mungkin? Pernah nggak? Tentu aja pernah ya, dan itu jadi nggak enak ya rasanya teman-teman. Tapi kalian juga nggak boleh kena informasi yang salah dan harus tetap gali-gali informasi dulu sebelum dapat informasinya. Jadi untuk selanjutnya kita akan membahas cara mencegah dan melawan hoax dan ujaran kebencian. Jadi kalian tahu nggak sih apa sih tips yang kita bisa lakukan untuk mencegah dan melawan hoax serta ujaran kebencian? Apa ya? Jadi untuk yang pertama, tipsnya kita tanya ke Kesha lagi ya. Tips dari aku ya, gunakan sumber terpercaya dan selalu pastikan bahwa informasi yang diterima berasal dari sumber yang kredibel dan dapat dipercaya, seperti situs web, pemerintahan, organisasi internasional, dan media mainstream.
yang memiliki reputasi baik, hindari sumber yang tidak jelas atau tidak terverifikasi. Jadi aku ada pertanyaan lagi nih selanjutnya buat Kesha. Kesha, kamu pernah nggak sih pas udah dapet informasi, terus menurut kamu ini hoax atau misalnya fakta, terus kamu cari informasinya lebih lanjut lagi, pernah nggak? Pernah ya kalau soal itu, apalagi kan zaman sekarang ngeri-ngeri banget ya. Jadi untuk tips selanjutnya yaitu mengenai mencegah ujaran kebencian yang terjadi di ruang publik virtual bakal dijelasin sama Dio ya. Jadi tips untuk mencegah ujaran kebencian itu di dunia maya itu dengan mengajarkan cara berpikir kritis dan verifikasi informasi kepada masyarakat agar mereka dapat membedakan ujaran kebencian dan informasi yang valid. Literasi juga dapat membantu masyarakat untuk mengenali yang mana informasi yang positif atau yang mana informasi yang negatif. Jadi teman-teman, literasi itu penting banget loh buat kita teman-teman. Apalagi kalau kita mendapatkan informasi yang masih setengah-setengah nih kebenarannya. Jadi kalian juga harus mencari di sumber-sumber terpercaya ya teman-teman. Atau misalnya mengenai kalian dapat informasi mengenai apa gitu di sekolah, kalian harus bener-bener cari informasinya sampai kalian menemukan faktanya teman-teman. Jadi selanjutnya kita bakal nanya ke Dio, yaitu Dio pernah nggak sih ngalamin ujaran kebencian di dunia maya mungkin atau di masyarakat? Kalau misalnya ada, minta tolong dijelasin ya. Sampai saat ini sebenarnya belum pernah, karena saya jarang-jarang komentar yang dapat menyebabkan ujaran kebencian di dunia maya. Jadi gitu ya, Oke. Jadi selanjutnya aku mau kasih kata-kata nih. Jadi teman-teman ingatlah selalu dalam mencari informasi. Jadi kalian tuh harus benar-benar cari informasi yang terpercaya dulu. Dan berhati-hatilah berbicara di ruang publik virtual. Jadi kalian benar-benar harus berhati-hati banget nih dalam memberikan komentar dalam sesuatu postingan. Atau misalnya di ruang publik manapun, di game online atau di media sosial, kalian harus berhati-hati ya. Karena kata-kata kita itu bisa menjadi racun buat orang-orang di sekitar kita. Jadi teman-teman, sebelum aku nutup podcast kita pada hari ini, pada episode kali ini, kita mau ngucapin makasih dulu nih ke teman-teman narasumber kita. Makasih ya. Sama-sama. Jadi makasih juga karena mereka udah ngasih kita ilmu yang baru nih mengenai ruang publik virtual ini. Nah, jadi sekian aja dari kita. Makasih juga udah ngedengerin podcast kita. Dan semoga kalian yang nonton sehat-sehat terus ya teman-teman. Dan jangan lupa berhati-hatilah dalam